Saudara-saudari semua, damai sejahtera. Hari ini saya bisa bersama kalian untuk doa pagi, renungan doa pagi. Hari ini keadaan Hong Kong tidaklah mudah karena wabah ini, jadi kita tidak ada perkumpulan kebaktian, pertemuan kebaktian, tetapi kita bisa di lewat online. Itu sangat bersukacita sekali. Tuhan menyertai kita. Mohon Tuhan untuk membantu kita. Mungkin kita menghadapi wabah di dunia ini, menghadapi kesulitan karena di seluruh dunia tuh lewat tidak bisa dikontrol, dikendali. Jadi dunia ini tidak sama lagi dengan masalah yang lalu. Jadi bagaimana kita untuk terus maju ke depan? Hari ini apa yang petunjuk Tuhan bagi kita? Rasul Paulus dia dalam kesulitan. Ada sedikit gangguan. Aku merasa sekarang kita dalam menghadapi peperangan rohani, walaupun di luar maupun dalam masalah teknik kita di dalam peperangan. Ya, ada sedikit gangguan soal mikrofon. Iya, pastor merasa di depan ada bunyi ngung. Hari ini saya adalah tema hari ini dalam air mata keberanian. Dalam kesulitan kita harus ada keberanian. Kita percaya Tuhan akan menjaga kita. Jadi kita jangan mengandalkan pandangan mata kita sendiri. Kita memandang pada datangnya dari Tuhan sorgawi, Allah sorgawi. Hari ini Pastor Joshua yang berkhotbah Kisah Para Rasul pasal 23. Di sini dikatakan Rasul Paulus dia di penjara, dia dirantai. Di bagian yang ke-6 dikatakan bahwa Rasul Paulus hampir sama dengan Yesus Kristus. Dia benar-benar menjadi muridnya Yesus. Saudara semua, untuk memberi dorongan agar kita menjadi muridnya Tuhan. Menjadi orang Kristen memang ada kesulitan, walaupun dalam politik atau dalam wabah ini, dalam keadaan atau di seluruh keadaan dunia ini memang ada kesulitan. Tetapi bagaimana kita untuk berjalan terus pada saat dunia menghadapi penghakiman? Apa yang dikerjakan oleh gereja? Jadi kita juga bersama dalam penghakiman ini. Yang penting apa?
yaitu yang penting ada hadirat Tuhan, kebersamaan Tuhan, dan juga kita harus punya iman dan keberanian. Di sini pasal ini kita melihat pasal 23. Rasul Paulus dia ditangkap di Roma, di Yerusalem. Dia di Yerusalem. Dia tahu di situ ada rantai yang menunggu dia pada saat dia berkeliling di bait suci. Dia memang ditangkap, kemudian dibelenggu. Kemudian dia menghadapi penganiayaan, dia dipenjara. Sampai di pasal 23 dia dipaksa keluar, disesahkan. Orang Yahudi menuntut dia, mau membunuh dia. Dia dihakimi oleh orang Yahudi. Dalam keadaan begini, bagaimana dia bisa lepas menghadapi mahkamah agama apa yang harus dilakukan? Kita melihat pasal 23 ini, pasal Joshua yang berkepala, kita bagi dalam subtema 3 bagian. Dari subtema pertama yang kecil ayat 1 sampai dengan 10 dengan tema cara orang ada batas. Paulus waktu dia dihakimi menghadapi penghakiman dari Mahkamah Agung, di tempat itu dikatakan menghadap anggota Mahkamah Agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai hari ini aku tetap hidup dengan hati murni yang murni di hadapan Allah." Dan imam besar Ananias menampar mulutnya. Di sini Paulus membalas dan berkata, "Kamu adalah tembok yang dikapur putih-putih. Aku belum dihukum sudah menampar aku, kamu telah melanggar hukum Taurat." Kita melihat Paulus menghadapi kesulitan menghadapi Mahkamah Agung, dia sama seperti Yesus Kristus menghadapi Mahkamah Agung. Dia memang berjalan di salib, jalannya salib. Di sini dia mengatakan bahwa imam besar itu adalah tembok yang dikapur putih-putih. Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat, menyuruh orang oleh perintahmu menampar aku. Demikian dia berkata kepada imam besar. Yang duduk yang di samping berkata bahwa dia menghina Tuhan, mengejek imam besar. Di sini kemudian Paulus menggunakan hukum Taurat menjawab imam besar. Orang-orang di samping berkata, "Engkau mengejek imam besar Allah." Itu adalah satu dosa, kesalahan. Kita melihat apa yang dijawab oleh Paulus. "Hai saudaraku, aku tidak tahu bahwa ia adalah imam besar." Ini satu kata yang jelas bahwa Paulus adalah orang Farisi. Dia jelas akan Mahkamah Agama. Dia tidak tahu kalau dia imam besar. Dia tidak tahu kalau Ananias adalah imam besar. Di sini saya tidak berani berkata kalau Paulus berbohong, tetapi tidak mungkin kalau dia tidak mengenal dia. Dari pakaian juga Paulus juga bisa mengenal kalau ia imam besar. Mungkin banyak alasan atau ini sebagai renungan. Ada mungkin kalau
Ananias tidak memakai baju imam besarnya. Jadi kita tidak banyak untuk merenungkan masalah ini. Kita melihat Paulus menggunakan cara manusia, caranya sendiri untuk menghadapi penghakiman ini. Kemudian kita melihat setelah ini dikatakan bagaimana seterusnya. Sepertinya tidak punya cara lain. Dia menggunakan cara yang lain. Di ayat ke-6 dikatakan, dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka tergolong orang Saduki dan sebagian termasuk orang Farisi, ia berseru dengan mahkamah agama itu, katanya, hai anak-anakku, hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap dan akan kebangkitan orang mati. Di situ dia melihat ada golongan orang Saduki dan Farisi. Orang Saduki tidak percaya ada malaikat, kebangkitan, dan roh. Tetapi golongan dari orang Farisi percaya ada malaikat dan ada kebangkitan. Paulus mengatakan bahwa dia keturunan orang Farisi, ada pengharapan akan orang mati, karena Tuhan Yesus telah memperlihatkan dirinya. Sebelumnya telah dikatakan bahwa Tuhan menyatakan dirinya kepada Petrus. Jadi ada kebangkitan dan ada malaikat. Dia melihat bahwa Tuhan bangkit. Ada kebangkitan. Di sini dia membangkitkan antara orang Saduki dan orang Farisi perdebatan. Di sini bukan Paulus bukan lagi tertuju pada dia, tetapi tentang masalah itu dengan cara orang untuk sehingga menimbulkan perpecahan, yaitu dalam menghadapi penghakiman apakah bisa terus untuk bertahan, dan akhirnya membawa apa dari hasil semua ini. Di ayat 10 dikatakan, maka terjadilah perpecahan besar. Sampai berapa besarnya sehingga kepala pasukan takut kalau mereka akan mengoyak-ngoyak Paulus. Jadi perpecahan mereka bukan hanya orang Farisi dan orang Saduki saling ribut, saling marah terhadap sesama. Memang benar ada keributan. Tetapi cara Paulus dan caranya itu berhasil sehingga kedua golongan ini saling untuk menarik Paulus, hampir mau dikoyak. Jadi kepala pasukan melihat keadaan yang begitu menggentingkan sehingga memerintahkan pasukannya untuk turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka dan membawa ke markas. Rasul Paulus sangat bahaya sekali. Kita melihat di sini ada kalanya cara kita sendiri atau cara darah di daging kita tidak cocok untuk menghadapi keadaan. Hampir di sini Paulus aja hampir dikoyak-koyak oleh kedua golongan orang ini. Kedua golongan ini seperti binatang liar, binatang buas. Sehingga kepala pasukan memerintahkan pasukannya untuk membawa Paulus keluar. Di sini kita melihat
cara orang dengan cara darah daging kita ada terbatas. Kadang bisa berbuat yang salah. Kita mohon Tuhan untuk melihat keterbatasan sebagai manusia. Cara kita yang terbatas, ada keterbatasan. Cara kita apakah bisa untuk melindungi nyawa kita? Belum tentu. Hari ini di keadaan dunia ini kita semua menghadapi kesulitan, terlebih lagi di Hong Kong, saudara-saudari semua. Saya percaya juga di seluruh dunia juga demikian. Lewat demokrasi di masyarakat, lagi pula dalam wabah ini, kerugian kita lebih besar, tambah besar lagi pula kesulitan dari keekonomian sekarang perlahan-perlahan mulai nampak. Di sini kita bisa melihat semakin hari semakin tidak mudah dan semua semakin membaru dan keadaan dunia semakin gelap, keadaan ekonomi masyarakat, keadaan dunia ini bukan dikarenakan oleh Biden atau siapapun yang menjadi presiden bisa diselesaikan. Apa yang bisa kita kerjakan? Kita hanya tahu sesuatu. Jangan mengandalkan diri sendiri. Kita seringkali yang pertama-tama hanya mengandalkan diri kita sendiri. Dalam menghadapi kesulitan, kita menggunakan cara kita sendiri. Yang dipikir hanya menggunakan cara kita sendiri. Dalam bahasa Kantonis, yaitu seperti menangkap ulat, yaitu menuju kematian. Sendiri ada kesulitan, sendiri harus menerima akibatnya. Sehingga mengakibatkan diri sendiri lebih parah dari keadaannya. Kita menghadapi segala kesulitan dan kegelapan ini. Mata kita jangan melihat kesulitan ini. Seperti saya sekarang berkata demikian, saya harus melepaskan tekanan batin saya soal mikrofon saya yang belum bagus ini, belum baik. Mataku harus tertuju pada Tuhan, mengharap pada Tuhan. Kita melihat subtema kedua, ayat 12 sampai dengan 22. Ayat 11 sampai dengan 22. Subtema kedua, pada waktu malam berikutnya Tuhan berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu sebagaimana engkau dengan berani dan bersaksi tengah aku di Yerusalem, demikian juga hendak engkau pergi bersaksi ke Roma. Rasul Paulus pada itu hampir dia dikoyak, hampir dihancurkan di dalam markasnya kepala pasukan, di dalam penjagaan tentara Roma, di dalam markasnya itu. Malam itu Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup, yang bangkit, berdiri di sisinya, datang berdiri di sisinya dan berkata kepada Paulus, kuatkanlah hatimu
Sebab bagaimana engkau berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian juga hendaknya engkau pergi bersaksi ke Roma. Tuhan berkata kepada Paulus, jangan takut, sebab Tuhan yang hidup dalam berdiri di sisinya adalah dengan teks asli, yaitu berdiri mendekati dirinya. Di sini juga dengan arti menyertainya. Tuhan menyertainya. Bahkan Tuhan datang berdiri di sisinya. Dengan tangannya yang kuat menyanggah dia, menuntun Tuhan. Kuatkanlah hatimu, beranikan dirimu. Tuhan yang bangkit, Tuhan yang hidup berkata kepada Paulus untuk kuat dan beranikan diri. Bagaimana engkau telah berani bersaksi tentang aku di Yerusalem, kamu tidak akan mati. Sebab di Yerusalem kamu tidak akan mendapati celaka, sebab kamu akan aman, engkau akan bersaksi, engkau terus pergi, terus untuk memberitakan Injil, demikian juga pergi ke Roma untuk bersaksi. Ini Tuhan berkata kepada Paulus, engkau harus punya keberanian. Aku menyertaimu. Engkau harus ada keberanian. Engkau aman di Yerusalem ini. Engkau bersaksi tentang aku. Kemudian aku hendak membawa engkau pergi ke Roma, dan di Roma engkau juga untuk bersaksi bagiku. Sama bisa untuk memberikan saksi. Seperti sama kamu sebelum datang ke Yerusalem. Hatimu, aku memberikan jamahan untuk pergi ke Roma. Kemudian, sekarang kamu pergi ke Roma. Aku menyertaimu. Tidak perlu takut, saudara-saudari semua. Ini adalah rahmat juga Tuhan yang berikan kepada kita di segala wabah dan kesulitan ini. Dalam kesulitan ekonomi, mungkin kamu di-terminate, atau menggunakan tabungan kita untuk kebutuhan kita sehari-hari. Kamu seperti tidak berdaya pada saat ini. Mohon Tuhan untuk membantumu. Tuhan berdiri di sisimu. Beri kamu kekuatan, keberanian. Tuhan mau memimpinmu. Kita dengan iman. Kita dengan iman, apakah dengan arti kita hanya duduk di sini? Tidak demikian. Kita punya iman menurut keadaan bagaimana apa yang harus kita kerjakan, terus untuk mencari pekerjaan, terus berdoa, terus berharap pada Tuhan. Kalau ada keperluan, boleh beritahu kepada ketua selmu untuk kita saling dalam satu ikatan, kita bersama untuk melewati kesulitan ini. Tuhan menyertai kita. Kamu tidak sendiri sebatang kara seperti Rasul Paulus, dia juga tidak sebatang kara. Di saat pada malam itu tidaklah mudah. Orang Yahudi ingin membunuh dia. Apakah dia bisa meloloskan dirinya dengan aman? Dia tidak sebatang kara.
sebatang kara. Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkuasa atas keadaan semua. Berkuasa atas segalanya. Hari ini kita harus punya iman demikian. Tuhan kita hidup. Yesus Kristus telah hidup kembali. Dia berdiri di sisinya. Dan juga kita mohon Tuhan untuk berdiri di sisi kita di saat ini. Apalagi pada waktu malam, saat yang sulit untuk dilalui. Saya melihat pada kamu dan berkata kepadamu, Tuhan berdiri di sisimu dengan tangan yang kuat, mengangkatmu dan menghembuskan napasnya kepadanya. Seperti yang dikatakan kepada Rasul Paulus, dia menghembuskan napasnya. Napasnya dihembuskan. Salam, damai sejahtera aku menyertaimu. Kuatkan hatimu, beranikan. Apa yang aku berikan kepadamu, kehendakku, keinginan semuanya akan ditergenapi. Seperti Paulus akan pergi ke Roma. Demikian juga rencanaku di dalammu akan tergenapi. Aku akan terus memakaimu, tetapi kamu harus terus mengandalkan aku. Aku akan memimpinmu dan masuk ke dalam segala yang baik. Walaupun dalam keadaan apapun di saat ini kamu sanggup untuk melakukan. Dan saya berkata kepadamu, bagaimana banyak kesulitan kamu pasti akan melewati, karena ada Tuhan yang hidup berdiri di sisimu. Sekarang matamu jangan tertuju pada kesulitan. Pandanglah Tuhan. Tuhan membawa akan keadaan. Walaupun keadaan sekarang berkuasa, tapi kita harus tetap mengikuti keadaan kita sekarang. Kita keluar, kalau harus pakai masker, ya pakai masker. Kalau cari kerja, ya cari pekerjaan. Kalau saatnya untuk membantu orang, ya bantulah. Di ayat 12 sampai terakhir, sampai dengan 35, subtema ketiga. Lepas dari para pembunuh, ayat 12 dimarah adalah mereka, kelompokan pembunuh telah bersumpah untuk membunuh pembunuhnya. Dan setelah siang hari, orang-orang Yahudi mengadakan kelompokan dan bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan dan minum. Mereka akan membunuh Paulus. Mereka tidak makan dan minum. Kalau saya tahu, kalau seorang laki-laki kalau tidak makan 7 hari, 7 malam, tidak makan, tidak minum, dia akan mati. Tanpa bantuan Tuhan, seminggu mereka bisa mati. Di sini mereka bersumpah untuk mengutuk diri bahwa sebelum membunuh Paulus mereka tidak makan dan minum. Kita tahu bahwa Tuhan berkuasa atas keadaan. Di ayat 16 dikatakan di situ kemenakannya Paulus, anak saudara tahu akan akan rencana mereka. Kemudian kemenakannya ke penjara untuk memberitahu kepada Paulus. Kemudian Paulus agar memanggil seorang pewira, kemudian agar kemenakannya dibawakan kepada kepala pasukan dan memberitahukan kepada kepala pasukan akan rencana orang Yahudi. Ayat 21, mereka telah bersumpah dengan mengutuk diri kalau mereka tidak makan, tidak minum sebelum membunuh Paulus. Di sini mereka
Lalu kepala pasukan membawa 200 orang prajurit beserta 7 orang berkuda dan 200 orang bersenjata lembing. Di situ ada seluruhnya 470 orang. Sekitar jam 9 malam mereka pergi ke Kasaria, melindungi Paulus sampai ke Felix, wali negeri Felix. Kemudian dia menulis surat untuk kepada kepala negeri Felix, menerangkan alasannya. Kemudian para prajurit membawa Paulus ke Kasaria. Kita melihat keadaan tidaklah aman bagi Paulus, tetapi di sini Tuhan melindungi Paulus. Orang imam besar dan para mahkamah agung mereka bangkit untuk membunuh Paulus. Tiba-tiba kedengaran oleh kemenakannya Paulus. Kemudian kemenakan Paulus memberitahu kepada kepala pasukan, sehingga kepala pasukan menolong dia dengan menggunakan 470 orang tentara Roma. Ada yang bersenjata lembing, ada yang berkuda, sehingga mengusung Paulus pergi ke Kaisarea, ke tempatnya dari negeri di Felix. Hari ini kita melihat 40 orang ini mereka seperti ISIS. Mereka bangkit dengan para mahkamah agama untuk membunuh Paulus. Tetapi Tuhan menyertai Paulus. Tangan Tuhan yang kuat melepaskan Paulus. Tentu harus ada keberanian. Jangan takut, agar Tuhan sendiri berkarya, sehingga Paulus dengan aman pergi ke Kasaria. Demikian juga kita percaya akan pernyataan Tuhan di hari kita sampai hari ini, dan kuasa tangan Tuhan yang menyertai kita. Kita harus dengan percaya pada Tuhan. Demikian juga kita harus menyocokkan dengan keadaan, dengan iman untuk terus berjalan ke depan. Amin. Mohon Tuhan untuk membantu kita. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Kita percaya dalam keadaan yang sulit ini Tuhan terus berkarya. Tuhan memberikan kita kekuatan dan keamanan. Kita seluruhnya mengandal pada Tuhan, berharap pada Tuhan. Haleluya.
kita dengan bahasa roh kita untuk berdoa pada Tuhan. Lebih dalam lagi kita berdoa pada Tuhan. Di dalam keterputusasaan kita, kita melihat Tuhan berada di sisi kita. Bukan Tuhan memberikan kekuatan pada kita, memberikan kemenangan pada kita, memberikan kekuatan bagi kita. Tuhan Yesus, kemuliaan-Mu memenuhi seluruh bumi. Di dalam keadaan kesulitan kami, di dalam keadaan kegelapan dunia ini, Tuhan kami aman di dalam-Mu. Bahkan Engkau ada bersama kami, Roh Kudus. Engkau mengundang Engkau untuk lebih banyak lagi di dalam kami, dan di sini kita berikan waktu agar kita setiap orang datang di hadapan Tuhan dalam menghadapi keadaan kesulitan kita, menghadapi wabah, menghadapi kesulitan ekonomi, dalam menghadapi keadaan masyarakat ini. Kita datang di hadapan Tuhan, kita beritahu pada Tuhan agar ketidakberdayaan kita di dalam kita yang selalu berbolak-balik dalam kita beritahu pada Tuhan agar di dalam kegelapan ini kita mohon terang Tuhan untuk masuk di dalam kita, sehingga mata kita tetap tertuju pada Tuhan. Tuhan, terang-Mu masuklah di dalam kami. Tuhan, segala kesusahan kami, kesulitan kami serahkan semuanya kepadamu. Dan juga menghadapi kesulitan ini dalam kedarah dagingan kami, Tuhan, kami serahkan bagi-Mu ya Tuhan.
Tuhan Yesus, kami, Tuhan, di dalam keadaan kami hidup dalam keadaan yang gelap. Kami melihat banyak sekali toko-toko satu-satu ditutup, dan kami melihat kantin-kantin juga tidak bisa bertahan untuk dibuka, dan kami melihat banyak sekali orang-orang yang diberhentikan bekerja. Tapi sekarang Tuhan, Engkau berdiri di sisi kami. Tuhan, keadaan demikian mungkin suatu waktu akan terjadi pada keluarga kami, di yang sebelah kami, saudara-saudara kami tidak berdaya. Tuhan, wabah ini banyak sekali orang sakit di berbagai tempat. Dan juga mungkin ada di satu building dengan kami dalam tekanan ini. Mungkin akan terjadi juga pada sanak saudara kami, rekan kerja kami. Mungkin hari ini kami masih bisa melihat dia. Mungkin 2 minggu yang akan datang dia sudah tidak ada lagi. Bapa, kami setiap orang, baik di sini maupun yang di online, bersama kami juga menghadapi kegelapan ini. Kami bersama menghadapi masalah yang sama. Tak ada seorang pun yang merasakan kalau hari ini selamanya tidak akan sakit. Tidak ada seorang pun berani yang berkata hari ini saya punya pekerjaan, sampai masa tua saya masih punya pekerjaan. Banyak sekali berbagai macam yang ada di depan mata kami. Tuhan, kami takut, tidak berdaya. Kami khawatir akan masa depan kami, bahkan terhadap kami untuk hari esok. Kami tidak berani berkata untuk apa yang ada di tangan saya. Tuhan, Bapa, di pagi ini aku dan para staf gereja dan saudara-saudari semua datang di depan tahta-Mu. Bapa, dulu kami suka untuk mengandalkan diri kami sendiri, suka dengan cara orang sendiri mencari bantuan, tetapi pagi ini kami rela untuk melepaskan semuanya, karena cara-cara manusia tidak bisa menolong kami. Cara-cara orang tidak bisa memberi harapan bagi kami. Cara-cara orang banyak kadangkala hanya menambahkan kesulitan. Kami menggunakan berbagai macam cara, menggunakan segala kekuatan kami. Tuhan, kami rela untuk melepaskan semuanya ini. Kami di waktu malam mau untuk menjadikan ini sebagai PR dalam hidup kami. Kami sering menggunakan akan pendidikan kami, karunia kami, kepintaran kami. Tuhan, kami mau di saat ini untuk melepaskan segala cara-cara kami, melepaskan segala
apa yang sering kami andalkan. Kami hanya mengandal padamu. Bagaimana Paulus terhadapmu. Dengan cara orang, dia hampir dikoyak. Dengan caranya orang, dia tidak pernah terpikir akan apa akibatnya. Di sini saya mengundang saudara yang di online mau di tempat ini, segala saudara-saudari dan staf gereja, kita mari bersama berdoa. Kita katakan pada Tuhan, kita rela pada waktu malam yang kita rela untuk melepaskan semuanya, untuk tidak mengandalkan diri sendiri, tidak lagi mengandal pengalaman di masa lalu, hanya mengandalkan Tuhan, hanya tertuju pada Tuhan. Kalau masa lalu kita selalu mengandalkan orang lain atau menggunakan cara kita atau karunia kita, kita rela untuk melepaskan semuanya ini. Tuhan, ampunilah kami. Ini adalah pelajaran bagi kami. Mari kita berdoa untuk kita sendiri. Tuhan, ampunilah akan ketinggian kami, kesombongan kami. Ampunilah aku ya Tuhan, yang selalu mengandalkan diriku sendiri. Tuhan, Engkau selalu menjagaku. Terima kasih. Engkau adalah Tuhanku, tempat perlindunganku, perisaiku dan mazmurku. Engkau adalah gunung batuku, penolongku di setiap saat. Mari dengan iman untuk meninggikan Tuhan. Dia selalu di dalam hatiku. Hanya padamu ada sungai yang kekal. Selain Engkau, kami tidak mengandalkan yang lain. Tuhan Yesus, pada saat saya mengundang saudara kami dan staf gereja kami untuk mengkuduskan, kami datang di hadapan saya sebagai wakil dari media, saya sebagai wakil kepala departemen, mohon Engkau ampuni kami, mohon, karena kami menggunakan akan kepintaran kami, pengalaman kami. Ampunilah kami sombong, kami dengan media, staf gereja media. Ampunilah kami, karena kami punya pengalaman sehingga kami mengandalkan diri sendiri, bahkan sekali lebih
Sekali lagi Tuhan, kami datang di hadapan-Mu Bapa sebagai wakil dari tim media 611. Mohon Engkau Bapa, ampunilah kami, ampunilah kesombongan kami. Kami mengandalkan akan pengalaman kami, kepintaran kami. Tuhan, kami sesungguhnya di depan-Mu kami adalah orang yang lemah. Mohon kepadamu, ampunilah kami ya Tuhan. Kami rindu akan Engkau dengan tangan-Mu untuk mengajar kami, agar kami tahu bagaimana merendahkan diri, dan agar kami tahu bagaimana untuk mengandalkan-Mu. Dan di hadapan-Mu apapun kami tidak bisa, kelihayan kami, karunia kami, kepintaran kami, pengalaman kami di hadapan-Mu, semuanya itu tidak ada apa-apa bagimu. Tuhan, Engkau berdiri di sisi kami, tangan-Mu terus menuntun kami. Kami berkata kami tidak sanggup, kami tidak bisa Tuhan. Tuhan, kami sering sekali membanding-bandingkan, sering sekali timbul masalah. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, ampunilah staf gereja kami. Tuhan, di saat kami punya kesempatan untuk mengaku dosa, Bapa, kami tidak mau mengandalkan akan cara kami sendiri. Kami mau merendahkan diri untuk mencari-Mu ya Tuhan, mengandalkan Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami tahu kami bersalah. Kami mengaku, kami melihat akan kesombongan kami. Kami melihat kalau kami mengandalkan orang, yang kami tinggikan hanya kepintaran pengalaman kami. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, ampunilah kami. Paulus hampir dikoyak. Tim media kami juga demikian. Tuhan, ampunilah kami. Ampunilah. Pada saat saya memimpin para staf gereja kami, saudara kami mengaku dosa, kami lebih suka mengandalkan akan cara-cara kami sebagai orang untuk berbuat sesuatu. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, ampunilah aku, ampunilah departemen kami dengan cara kami sendiri. Tuhan, terima kasih atas pengajaran-Mu. Terima kasih atas pangkasan dari-Mu, sehingga bermanfaat bagi kami setiap orang. Bapa, dengan pengajaran dari-Mu, kami mengucapkan puji syukur kami. Tuhan, aku berterima kasih. Aku berterima kasih karena Engkau sungguh mengasihi kami, mengasihi setiap tim media kami, mengasihi setiap staf gereja kami, sehingga kami bisa diajar, diterangi oleh Tuhan. Itu satu yang sangat berharga sekali. Kami bisa diajar oleh Tuhan, itu satu yang sangat disayangi, berharga sekali. Itu kita mau berbicara. Mohon Tuhan untuk kita bersama berdoa untuk tim media gereja kita, agar kita untuk mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan dengan cara kita sendiri. Kita mohon kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan. Walaupun kita punya pengalaman, tapi ini pengalaman itu dari musuh kita. Kita berdoa untuk staf gereja kita, untuk gereja 611, karena media itu sungguh yang sangat berharga untuk di masa yang akan datang, agar kita berdoa agar lebih lagi untuk bisa merendahkan diri. Tim media bisa lagi merendahkan diri.
kasih Kau isi wadi bangsa lại bayang xuân sáng cao rồi con nhau rồi màu sắc con yêu em thương con cầu trời đi ngồi mắt tin kau biết con. Tuhan Yesus, Engkau datang berdiri di sisinya Paulus. Tangan Tuhan yang kuat menyertainya. Dalam hatinya berkata, kuatkanlah hatimu sebab engkau berani dan bersaksi. Mari kita bangkit berdiri. Dalam keadaan yang sulit begini, Tuhan Yesus, kami percaya tangan yang kuat Engkau memberikan kami iman agar kami bisa menerobosi kegelapan ini, dan di dalammu kita mendapatkan kemenangan. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, kemana Engkau menghendaki aku pergi sampai ke ujung duniamu. Dunia ini aku tak akan berbalik kembali. Pada malam berikutnya, Tuhan datang berdiri di sisinya Paulus dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu. Pada malam berikutnya, pada malam itu, malam yang ditentukan, pagi ini, hari yang spesial sekali. Pagi Tuhan yang bekerja, Tuhan Yesus, Tuhan yang bangkit, yang datang berdiri di sisi kita. Saat ini Tuhan berdiri di sisimu, memanggil namamu, anakku. Seperti dia memanggil Maria Petrus, Paulus. Tuhan berkata kepadamu, memanggil namamu, berbicara kepadamu, lepaskan semua darah dagingmu, beranikan diri. Lepaskan semua darah dagingmu, ambil keberanianmu. Aku akan menjagamu sampai di Roma. Sampai di Roma, apa yang aku kerjakan untukku, semua misi yang aku berikan kepadamu pasti digenapi, dan pimpinanku terhadapmu pasti akan sampai akhirnya. Lepaskan darah dagingmu, beranikan dirimu, jangan takut. Aku dalam nama Tuhan Yesus mohon Roh Kudus saat ini menjamamu, agar engkau lebih lagi punya iman, percaya dengan tuntunan Roh Kudus. Pada saat dalam malam, dalam kegelapan ini, bisa lepaskan segala kedarah daginganmu. Ambil dari Tuhan keberanian untuk mengikuti Tuhan. Rencana Tuhan padamu pasti akan digenapi. Kuatkan hatimu.
Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu, melindungimu. Yang melindungi adalah Tuhan. Dia tidak akan tertidur dan terlelap dari dulu sampai selamanya. Dia adalah Tuhan. Dia yang menyertaimu. Tuhan yang hidup menyertaimu. Berikan keberanian iman kepadamu agar setiap hari kamu punya penuh dengan damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Terima kasih Tuhan. Besok kita ketemu lagi renungan doa pagi sampai di sini. Salam.